Oke, selamat datang di channel Kumbang Kidal Kiri Jalan Terus. Ini video kedua. Aku bersama Holil di zona bebas dan kita berbicara apapun yang ingin kita bicarakan. Karena persoalan manusia sebenarnya banyak. Salah satunya adalah tidak ingin membicarakan apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan. Karena adanya aturan norma, adanya aturan agama dan segala macam lah. Jadi kadangkala kita itu nggak berani bicara tentang sesuatu yang kita ingin bicarakan, iya kan? Karena dianggap tabu gitu lah ya. Ya dianggap tabu. Tapi memang ada sesuatu yang nggak layak dibicarakan sih. Misalkan anjing kamu kan kalau nggak ditampol kita. Gitulah. Ya begini Lel. Gak usah prolog panjang-panjangnya. Aku pribadi sering merasa gini bahwa semakin hari semakin membuka media sosial semakin tertekan dengan melihat pencapaian orang lain misalkan. Bukannya iri tapi kayak ada rasa beban aja gitu kan, lihat teman kita itu kayak dia udah sukses ya, udah punya anak ya gitu kan, tapi belum nikah gitu kan. Nggak, itu canda. Maksudnya itu contoh paling kecil. Tapi kadang-kadang juga sering lihat public figure gitu kan. Dia umur segini pencapaiannya segini. Sedangkan gua umur segini masih gini-gini aja gitu. Jadi ada semacam kayak beban-beban beban pribadi ketika membuka media sosial, melihat ini itu dan segala macam. Gimana pandanganmu tentang fenomena-fenomena seperti itu? Ya mungkin itu lu doang kali lah ya. Gua nggak ngerasa gitu sih. Kamu enggak ya? Enggak. Gua Berarti- sans aja sih buka-buka media sosial gitu. Berarti kamu nggak punya bahasa kerennya insecure terhadap sesuatu yang lebih baik daripada di luar dirimu. Ya tergantung sebenarnya, tergantung untuk Kan apa dulu ya. nah, kan gini. Jadi sekarang itu ada istilah insecure ya. Ya. Sebenarnya mungkin udah cukup lama, cuma insecure ini adalah kalau aku sederhanakan ya, penafsiran orang adalah sesuatu ini kayak kita merasa kerdil ketika melihat sesuatu di luar kita. Kita kayak merasa malu, tapi kayak aduh, kok aku gini banget ya dibandingkan dia, dibandingkan ini. Jadi kayak kita merasa mengecilkan diri ketika ada sesuatu yang lebih baik daripada di luar kita. Ya kurang lebih begitu. Mungkin kamu orang yang cukup santai ya, tapi mayoritas ya, bukan mayoritas, tapi sebagian orang memang merasakan hal itu. Anak-anak kekinian. Iya. Gimana menurutmu gitu? Kalau dalam psikologi sebenarnya ini jenis penyakit seperti itu, Le. Ya gimana itu? Namanya self comparison. Jadi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, ya membandingkan segala sesuatu yang kita miliki dengan orang di luar kita. Bebas entah itu orang yang kita kenal maupun tidak, kan begitu. Kalau saya secara pribadi untuk hal-hal tertentu ada juga penyakit semacam itu, karena mungkin ini memang fitrah manusia ya. Iya. Membandingkan diri itu, misalnya teman punya pengetahuan yang baru, teman punya buku yang baru yang saya belum miliki, ya saya bisa insecure di situ. Tapi kalau untuk hal-hal yang saya anggap remeh-temeh, misalnya penampilan, kemudian harta benda lah, misalkan gadget dan sebagainya, ya gue biasa aja. Itu kan remeh-temeh bagimu. Iya. Bagi orang lain atau bagi orang kan justru beli buku itu remeh-temeh kan. Justru yang paling penting itu penampilan bagi sebagian orang ya. Contoh gampangnya adalah bukan cuma cewek ya, tapi mayoritas cewek. Ketika dia datang sebuah pesta atau datang ke tempat ramai, terus ada perempuan yang mirip sekali dengan bajunya, dia kayak pengen robek-robek bajunya gitu. Kok dia sama sih? Itu kan kayak contoh kayak aduh, apa ya, kayak penampilan itu begitu penting. Bahkan ketika ada orang yang sama aja bajunya, kayak kamu merasa ini pasaran banget sih gitu. Nah itu berarti paradoks kan. Kenapa itu?
lu bilang tadi kan insecure, kita ingin terlihat sama seperti orang lain, kita membandingkan nih, kenapa saya tidak seperti si A misalnya. Nah, dari contoh studi kasus yang lu sampaikan barusan, justru paradoks sebenarnya ketika cewek misalkan kok sama bajunya dengan orang lain, tapi dia merasa justru merasa tidak pede, nyaman. Iya, tidak nyaman kan. Nah, kenapa bisa seperti itu kan? Enggak, pertanyaan ini. Ini kan konteks baju aja. Kenapa merasa nggak pede? Karena gini, Lil. Gimana itu? Misalkan nih kita datang sebuah pesta terus baju mirip dengan talent tertentu atau pengisi acara atau artis, pasti kamu merasa bangga. Iya kan? Ketika datang nih, terus di acara ini ada kita nemuin artis si A, dan kebetulan baju yang dia kenakan persis sama kayak kita. Pasti si perempuan ini bakal bangga yang datang ini, karena wow, aku sama nih, berarti kelasku sama. Tapi ketika ketemu dengan orang yang selevel terus bajunya mirip, dia akan menolak. Paham nggak? Karena nggak mau dikelaskan dong, atau nggak mau sama. Intinya adalah ingin lebih di atas kan. Nah, perbandingan itu kan biasanya ini insecure itu kan kita membandingkan sesuatu diri kita terhadap yang lebih besar. Dia lebih terkenal, dia lebih pintar, dia lebih cantik dan segala macam. Jarang sekali ada orang insecure karena membandingkan dirinya dengan yang lebih rendah gitu kan. Nah, itu penjelasan Lil. Kalau seperti itu bisa kacau kayak permainan sepak bola ya. Kenapa emang? Ya kan bajunya sama semua. Oh, itu kan konsep seragam itu kan kebanggaan. Siap. Tapi jadi sebenarnya gini Le, kalau gimana? kita bedah kan, ya mungkin kita perlu angkat ke level tertentu pembahasan ini. Pertama, sebenarnya setiap manusia itu ingin dilihat. Ya, eksis. Pengen intinya dia ingin dilihat. Ini kata si Aristoteles. Setiap manusia itu pasti ingin dilihat. Misalnya kita selesai mandi, kemudian kita pakai baju, kita menyisir rambut, itu karena kita kan ingin dilihat. Betul, nggak mungkin dong pengen nikmati sendiri Iya kan, kalau misalnya lu cuma di kamar doang pasti lu ya berantakan, atau kalau nggak tinggal di hutan sendirian. Nah, orang nggak perlu mandi, nggak perlu pakai baju, bebas aja lah. Tapi ketika kita keluar, artinya ketika kita berinteraksi dengan manusia lain, kita pasti ingin dilihat, dan itu fitrah manusia. Itu satu, hakikat manusia. Satu. Kemudian yang kedua, manusia itu ingin tampil sempurna. Dalam hal apapun kita itu ingin sempurna. Dalam misalnya lu kan pernah nulis nih, pasti lu ingin tulisan lu itu sempurna. Semua penulis pasti ingin seperti itu. Penampilan kita ingin menampilkan yang sempurna, yang terbaik, ya kan? Dan segalanya seperti itu, segala macam. Nah, kemudian inilah nanti yang menunjang manusia untuk ingin eksis, kesempurnaan. Ya, ingin punya panggung, ingin eksistensi yang wow, ingin diakui, begitulah intinya. Dan pasti dia akan menampilkan yang terbaik. Makanya sekarang ya kenapa hari ini dunia kita adalah dunia tontonan gitu kan. Segala sesuatu ditontonkan kan karena ya, seperti tadi itu, bahwa kita memang ingin dilihat, kita ingin eksis, sehingga segala sesuatu itu kita pertontonkan. Apa saja yang menurut kita misalkan baik dalam artian ini nih yang gua punya, misalkan kita ngopi di mana, pasti kita upload kan, kita foto, kita upload. Kebanyakan orang seperti itu sih. Betul. Punya baju baru atau penampilan baru potong rambut, foto, upload. Karena dunia kita memang seperti itu, kehidupan kita dan fitrah kita. Jadi kalau dulu misalkan siapa itu yang aku berpikir maka aku ada, Goethe bukan? Sopo? Descartes. Ya. Misalkan dulu ketika Descartes ya mengatakan aku berpikir maka aku ada, ya hari ini berbeda. Dulu kan cogito ergo sum gitu ya katanya Descartes. Ya hari ini yo online lo maka aku ada. Aku online maka aku ada, kan gitu. Betul. Ya kita diakui ketika kita online, ketika kita mempost hal baru, membuat story, ya kan?
mengupload sesuatu di beranda, itu kita dianggap kita dianggap ada dalam peradaban. Iya. Contoh kecilnya misalkan gua kan jarang nih buat story semacam itu. Ya banyak ketika gua upload story baru, Kemana aja? lu masih hidup. Iya kan? Karena kenapa seperti itu? Kita dianggap tidak ada, kita dianggap mati lah, bahasa dalam tanda kutip ya. Lu nggak terlibat dalam pergaulan sosial. Tidak ada dalam peradaban manusia. Ada tapi nggak terasa gitu ya bahasa ininya. Karena memang kita tidak hadir di situ. Ya paham aku maksudnya. Berarti kan gini, dari Descartes yang berkata bahwa aku berpikir maka aku ada, ini kan sebenarnya merujuk pada manusia lebih kepada ini ya. Ketika kita berpikir, ketika kita mengabdikan diri pada pekerjaan-pekerjaan intelektual, maka kita hadir, berdampak gitu kan. Nah kalau sekarang itu nggak peduli kan, justru orang berpikir itu kadangkala memang jauh daripada keberadaan, iya kan? Kenapa bisa begitu, Le? Ya maksudnya gini, ada istilah itu kan, intelektual menara gading kan? Ya. Aku tuh kurang ini pembahasannya, tapi yang kutangkap adalah sebenarnya ini udah melenceng dari tadi ini ya, soal eksistensi dan online. Ini pembahasan yang lain tapi menarik, bahwa intelektual itu hidup dalam sebuah menara, mereka tinggi dan segala macam, tapi nggak hidup di lingkungan masyarakat. Contoh gampangnya adalah seorang intelektual, seorang mahasiswa, pemikir, ketika hidup dalam lingkungan kampus dia kayak macan singa atau apa. Tapi ketika dilempar ke masyarakat, dia jadi domba. Tidak punya dampak apa-apa gitu kan. Iya nggak, gampangnya gini deh, profesor kita yang hebat-hebat di kampus, di dunia kampus kan mereka sangat powerful. Mereka bisa menentukan nasib-nasib kita. Bisa kamu DO, kamu ini, kamu baik, kamu buruk. Nasib kita sangat tergantung pada mereka. Tapi ketika mereka dilempar ke masyarakat, pengaruh mereka belum tentu sehebat itu gitu kan, dibandingkan geng motor dan macam-macam gitu kan. Mereka nggak basic ilmu pengetahuan, tapi ketika mereka beraksi mereka meresahkan, Pak. Itu pembahasan yang lain, kita skip dulu. Nah itu bicara soal tadi, Lil, soal eksistensi manusia. Ya. Nah persoalannya kan gini, soal eksistensi oke lah, semua manusia pada taraf tertentu butuh eksistensi. Tapi kan hakikat hidup bukan cuma sekedar eksistensi dong. Iya kan? Ya betul. Masa hidup kita diabdikan dengan eksistensi? Setiap pertemuan harus ada instastory. Iya kan? Setiap kegiatan harus didokumentasikan. Tapi kan kenyataannya sekarang seperti itu, Le. Nah itu maksudnya, hidup kita sekarang kan kayak pindah di media sosial. Iya. Tapi masalahnya itu kan fake, palsu kan. Ketika kita hadir di sebuah meja kopi ini misalkan, yang kita tampilkan kan adalah kesan indie, kesan sangat idealis dan segala macam. Tapi kita nggak tahu di proses dia nyampe ke sininya gimana, iya kan? Iya betul. Kita nggak tahu juga itu kopi ngutang atau bayar cash kan kayak gitu. Itu persoalannya, bro. Iya kan? Iya. Tapi orang kan nggak peduli itu. Itu persoalannya. Dan aku nggak menafikan ya, maksudnya orang menjadi tidak dirinya sendiri di media sosial ya itu lumrah, dan aku kira normal sih, karena dunia itu menuntut orang untuk menjadi palsu di situ. Kan nggak mungkin kita baru bangun tidur kan cekrek, baru bangun tidur tapi kok udah cantik nih, udah dandan duluan kan baru foto lagi. Nggak mungkin dia versi bangun tidurnya beneran yang belum cuci muka, di sini ada Bella kan. Secantik apapun juga ilfil dong. Ya betul ya. Jadi kan tadi seperti yang kita bahas ya, karena kita ingin terlihat sempurna ya, kuncinya di situ sebenarnya. Jadi apapun yang kita tampilkan itu pasti versi yang sempurna. Oke. Barangkali satu foto yang kita upload itu adalah satu di antara 100 foto. Itu bukan barangkali, memang seperti itu.
Nah, karena kita ingin terlihat sempurna tadilah, kemudian kenapa kemudian dunia kita sekarang bergeser ke dunia tontonan seperti itu, Le? Enggak, maksudnya dunia tontonan itu gimana sih? Yang aku tahu kan gini, dunia tontonan di versi sebelum media sosial, kan aku sebagai orang bukan siapa-siapa, kemudian menonton artis, menonton kehidupan mereka begitu mewah dan segala macam, dan aku itu bermimpi untuk punya kehidupan seperti mereka. Itu dunia tontonan yang kupahami sejauh ini. Nah, kalau bergeser ke media sosial, dunia tontonan itu seperti apa berarti dalam konteks sosiologi ini kan? Ya, sekarang segala sesuatu dipertontonkan, begitu kan. Dan kemunculan media sosial juga, internet lah ya secara umum, sebenarnya telah membentuk kita, membuat kehidupan kita adalah dalam satu kampung. Sebenarnya kita yang hidup dalam satu desa yang namanya desa global, begitu. Yang standar moralnya sama, standar etikanya sama, standar kebenarannya dalam tanda kutip juga sama, kan seperti itu. Dan kemudian hadirnya media-media ini, informasi itu berjalan begitu cepat, bahkan bisa kita katakan melampaui kecepatan cahaya. Hari ini, detik ini juga kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika misalnya, di Eropa dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini kemudian membuat dunia tontonan tadi itu laku. Orang untuk hal yang sederhana saja harus mengabarkan ke seluruh dunia, ya kan? Contohnya gue baru potong rambut nih, gue harus seolah-olah gue harus mengabarkan hal ini kepada seluruh dunia nih. Gue upload lah di Facebook atau gue upload di Instagram dan sebagainya kan, hal-hal yang sederhana. Dan itu dalam tanda kutip menjadi sebuah pengakuan, Le. Dunia tontonan itu dalam hal-hal tertentu itu menjadi pengakuan. Misalnya prosesi wisuda atau orang lulus kuliah lah ya. Iya. Itu sebenarnya di wisudanya itu tidak bermakna. Yang bermakna adalah lu foto pakai toga, kemudian lu upload di Instagram, lu upload di Facebook dengan wajah bahagia kan? Iya. Dengan lu membawa skripsi atau apa begitulah. Sebenarnya kayak gini, ini menurutku fake lagi kan, karena kan ini terlebih pada cewek-cewek ini. Aku bukannya diskriminatif terhadap jenis kelamin ya, tapi ini fakta. Itu mereka tuh di fotonya sangat bahagia, Lil. Tapi kamu tahu nggak, untuk bisa dapatkan foto itu perjuangannya begitu tersiksa. Mereka harus bangun dari jam 2 pagi untuk make up, antri make up, dempul sana sini begitu tebalnya. Terus mereka di kampus, tapi untung sekarang online ya. Kalau ini dulu sih, mereka di kampus itu pakai high heels, yang sebenarnya mereka nggak terbiasa, karena kan nggak semua cewek itu terbiasa menggunakan hak tinggi. Jalan tuh sering itu, kamu kalau di wisudaan itu lihat tuh cewek-cewek yang hari itu pertama kali atau mungkin hari itu menjadi momen dimana dia menggunakan hak tinggi. Jalannya itu udah kayak robot itu kan. Tapi fotonya sangat bahagia, Pak. Tapi kalau kamu tahu itu betapa tersiksanya mereka untuk mendapatkan satu frame kebahagiaan itu dalam bentuk foto. Ya, itu salah satu contohnya, Le, ya. Ya. Dalam banyak hal memang sebenarnya kita ini hidup di dunia orang lain. Gimana itu maksudnya hidup di dunia orang lain? Piye? Ya, yang lu ceritakan tadi itu sebenarnya kan si mahasiswi yang lulus tadi itu kan hidup di dunia orang lain. Dia ingin dilihat tampil menarik, tampil cantik, ya kan? Dan mengabaikan kenyamanan, misalnya kesehatannya dia juga kan diabaikan. Ya. Atau misalnya cewek lah yang malam-malam pakai you can see, kemudian naik motor, Dia memperlihatkan seksinya. Iya, apa dia nggak kedinginan gitu kan? Tapi hanya untuk terlihat menarik di mata orang lain. Betul. Sampai seperti itu. Ya gitu. Menampilkan hal-hal yang mengabaikan dirinya, mengabaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, dan lebih mementingkan persepsi orang. Dan aku rasa kita hampir semua hidup di situ, Lil. Iya. Pada porsi tertentu. Karena gini, kita tuh sering kali melakukan sesuatu yang kita tidak suka, tapi demi pengakuan kan. Kamu kuliah ini lanjut
melakukan ini itu sebenarnya kamu nggak suka dan menurutmu itu nggak, kadang-kala nggak penting, tapi demi sebuah pengakuan tetangga, pengakuan ini, pengakuan itu, kita melakukan itu kan. Ya, bisa jadi seperti itu, Le. Dalam banyak hal iya, dan kebanyakan orang memang seperti itu. Memang dunia kita yang menuntut ke arah sana. Ya seperti yang tak bilang tadi, bahwa sekarang standarnya itu sudah sama. Orang terlihat cantik misalnya, ya standarnya kan harus sama. Ya. Cantik di Indonesia dulu misalkan identik dengan kebaya dan sebagainya ya, di Nusantara. Tapi sekarang ya beda. Standar cantik itu ya harus putih, kemudian alisnya lancip, hidungnya mancung, bibirnya merona dan seterusnya kan. Dan itu menjadi standar kecantikan di desa global tadi itu, universal. Iya. Termasuk harta, kesuksesan, standarnya sekarang kita sama ya. Laki-laki sukses adalah laki-laki yang nggak ngapa-ngapain tapi banyak duit, ngepet ya. Iya maksudnya oke lah, ini soal eksistensi, ini soal kesempurnaan, tapi gini deh, untuk itu kan ambisi pribadi, tapi ada problem yang muncul ketika semua orang mempertontonkan kehidupannya dengan sesempurna mungkin. Iya enggak? Iya. Ada yang mempertontonkan liburannya di hotel ini, di hotel ini. Itu kan yang kita lihat di media sosial kan mayoritas kebahagiaan dari orang lain, terlepas itu palsu atau enggak kan. Karena interaksi kita secara langsung kan dikit. Yang diupload kan enggak nyampe 1% daripada kehidupan. Tapi dengan melihat itu kita saling melihat, kita saling menonton kan. Kan tadi dunia tontonan sekarang kan kita saling menonton, bahkan kita bisa nonton diri kita sendiri. Nah, dengan kita saling menonton, kalau dulu ya, aku menonton artis, aku cuma memimpikan kehidupannya, tapi aku hampir enggak pernah iri karena aku tahu artis itu adalah di bawahnya malaikat misalkan kan. Mereka bukan manusia lah bahasanya. Ketika kita nonton di TV kan, oh ya mereka bukan manusia, mereka tidak terjangkau dalam konteks yang lain ya, popularitas. Tapi kalau sekarang kan kita saling menonton. Satu kelas, aku lihat temanku nih, wow dia punya mobil, dia punya ini dan segala macam. Seketika itu rasa insecure itu muncul. Aku tuh bukannya iri atau enggak, tapi kan kita satu lingkungan bro, kita satu kelas, tapi kok kamu lebih bahagia sih? Iya kan? Iya. Nah ini menjadi apa ya? Penyakit lagi yang kamu bilang tadi, self comparison. Masalahnya komparasinya itu referensi kita makin banyak. Lihat pacarnya cantik, aduh pacarku jelek jomblo. Lihat jam tangannya mewah, aduh aku kok miskin banget sih dan segala macam. Terlepas dia ngutang apa enggak kita nggak tahu nih. Iya. Iya. Tapi sebenarnya bukan 1% yang seperti lu bilang, Le. Iya. Bahkan sekarang kan kita tidak lagi punya dunia privat. Gimana? Ya sudah tidak ada lagi privasi di dunia sekarang ini. Segala sesuatu kita pertontonkan, kita ceritakan. Iya. Tempat mana sih sekarang yang privat itu? Kamar? Enggak juga. Ya kita sudah foto sana sini si kamar kan, sudah bukan lagi menjadi tempat privat. Tempat ibadah juga misalkan kita mau datang foto jebret, sampai di tempat ibadah foto jebret. Enggak, saya. Ini kan tidak semua orang memahami dunia privat dan ini. Coba deh tafsirkan dulu dunia privat itu apa sih sebenarnya dan seberapa penting sih? Dunia privat ya kan privasi lah ya. Hal-hal yang hanya untuk lu sendiri yang tahu, atau orang-orang yang paling terdekat dengan lu, orang-orang yang lu percaya lah yang artinya seharusnya tahu. Dunia ini duniamu aja, bukan konsumsi publik gitu. Iya, seharusnya tidak boleh dikonsumsi publik. Contohnya misalnya masalah pribadi lu. Kan seharusnya hanya lu sendiri yang tahu, atau teman-teman terdekat lu yang lu ajak curhat kan gitu. Tapi sekarang kan semua diceritakan. Maka itu sudah tidak ada lagi dunia privat. Semua menjadi konsumsi publik kan begitu, Le. Nah, untuk kembali ke self comparison tadi itu,
Dan karena semua dipertontonkan, dan karena sekarang aksesnya jauh lebih mudah, ya ketika kita membuka media sosial, pada akhirnya kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan orang yang sama sekali tidak kita kenal. Kan begitu. Kita buka misalkan lah IG atau apa, melihat foto orang makan di tempat mewah, kemudian balik lagi ke diri kita kan, kita jadi mempertanyakan diri kita, kenapa kita tidak bisa seperti itu. Nah tapi sebenarnya dasarnya adalah karena standar. Iya. Standar orang bahagia, standar makanan mewah, standar kesuksesan itu sudah kita sepakati di dunia sosial itu, di dunia media sosial itu, dunia yang lu bilang dunia tipu-tipu tadi itu kan. Nah karena sudah ada standarnya, kita harus mencapai standar itu, Dan itu yang berat. iya itu berat dan membuat diri kita seolah-olah lebih lemah daripada yang lain. Paham. Artinya gini, kita menggunakan status standar yang sama, padahal apa ya, ibarat kata gini, kita menggunakan garis finish yang sama, padahal setiap orang startnya beda-beda. Iya. Ada yang start dari 2 km, ada yang start dari 1 km, dan segala macam. Dan kita selalu melihat siapa yang finish pertama, tanpa kita mempertanyakan siapa yang start paling jauh kan. Iya, tanpa kita juga mempertanyakan bagaimana proses sampai dia bisa finish itu. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki Iya. kan, bahkan ada yang ngesot. Paham. Tapi selain itu, ini kan balik lagi soal apa ya, yang kita lihat kan sebenarnya adalah standar kebahagiaan itu semua terlihat oleh apa yang dilakukan, apa yang dia pakai. Jarang sekali ada standar kebahagiaan yang diukur dengan seberapa dekat sih dia dengan ibunya, seberapa dekat sih dia dengan Tuhannya misalkan. Yang selalu jadi acuan adalah, bukan selalu, tapi sering jadi acuan adalah dia sudah bekerja sebagai apa, dia sudah punya apa nih, dia sudah jalan-jalan kemana dan lain-lain. Ini kan balik lagi soal, bicara soal kasarnya ya, adalah duit. Yang kita bandingkan adalah isi dompet sebenarnya. Iya kan? Iya. Terlepas isi dompetnya itu digunakan untuk misalkan gini, ada orang pamer iPhone-nya dan segala macam. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung bilang bahwa ini loh, aku punya 10 juta, lu mampu nggak? Memang ada pergeseran sebenarnya, kalau kita lihat ya. Jadi dulu ketika revolusi industri, orang itu dilihat tingkat apa ya? Kasta sosial. Iya, yang memegang peranan dalam peradaban itu adalah orang-orang yang memproduksi. Orang yang punya pabrik misalkan. Ya, contohnya seperti itu. Artinya ketika dia mampu memproduksi, dia punya andil besar dalam peradaban di era awal-awal masa industri. Nah, semakin kesini sekarang sudah semakin bergeser. Jadi bukan lagi produksi yang menjadi tolak ukur, tapi konsumsi. Bukan lu bisa buat apa, tapi lu punya apa, lu mampu beli apa, itu tolak ukurnya. Dan karena hal-hal semacam ini, kemudian banyak nilai guna yang terabaikan. Iya kan? Ya, kita membeli sesuatu bukan membeli fungsinya. Iya, bukan lagi nilai gunanya yang diperjualbelikan, tapi nilai simbolnya. Kan begitu? Betul. Lu misalnya beli sepatu seharga 10 juta lah. Sepatu itu kan fungsinya untuk melindungi kaki. Ya. Kan gitu. Makanya dibuatlah sepatu. Tapi ketika lu jalan di tempat yang becek, yang kotor gitu kan, lu lepas sepatu. Jangan sampai sepatu 10 juta gua ini nanti kotor kan gitu. Nah, padahal sepatu itu dibuat agar kaki lu itu terlindungi dari tempat yang kotor itu. Siapa tahu di tempat yang kotor itu, yang becek itu, ada paku, ada beling di situ. Kan gitu. Ini benar terjadi pas ku S1 dulu, Lil. Gitu pas ya. Kuliah. Jadi kita jalan-jalan nih malam-malam, temanku baru beli sepatu,
dan hujan. Ah, Dia lepas sepatunya masukin langsung jok. plastik. Terus nyeker gitu di jalan. Bener sih. Nah, itu kan contoh-contoh sederhananya seperti itu, Le. Banyak hal-hal yang dijual itu sebenarnya bukan dijual nilai fungsinya, tapi dijual nilai simbolnya. Justru hal-hal yang sifatnya fungsional itu sudah tidak kita perhatikan lagi. Misalnya HP. Sama-sama HP kan fungsinya sama nih. Ya gitulah, beda-beda untuk tipis lah. Komunikasi. Kan itu kan fungsi utama HP. Nah, tapi sekarang berbeda, Pak. HP lu HP apa? HP Cina atau HP yang mana Amerika. dulu kan? Kan gitu. HP buah apa HP daging nih, siomay. Dan lebih parahnya, Le, dari konsumsi tadi itu kita dikendalikan sebenarnya. Maksudnya gimana? Jadi subordinasi objek terhadap subjek. Jadi objek-objek yang kita konsumsi selama ini secara tidak langsung sebenarnya mengendalikan kita. Padahal harusnya kan subjek ya, Harusnya kita yang mengendalikan kan gitu. karena subjek kan manusia kan. Iya, Objek nih HP nih. Semestinya kita yang mengontrol HP dong. iya. Tapi kenyataannya Kenyataannya kita yang dikontrol oleh barang-barang yang tidak penting tadi itu. konteks pengontrolnya gimana nih? Banyak ya. Contoh-contohnya misalkan Hmm. lu punya HP buah terbaru itu ya, HP Apple terbaru. Terus kemudian lu punya mobil misalkan Ducati atau apa gitu kan. Ada nggak sih mobil Ducati? Nggak ada kayaknya. Ya udah. Ferrari atau apa gitulah. Nanti kita bikin ya. Nah, misalnya seperti itu. Kita kemudian misalkan dalam kondisi lu dalam perjalanan, lu lapar. Lu pasti nggak mau mampir di angkringan. Kecuali mau pamer. Nggak mungkin juga. Kecuali bikin konten, Lil. Oh. Kan ada tuh beli bakso atau beli angkringan pakai Ferrari. Oh. Itu skip. Gimana? Nggak mungkin mampir angkringan. Tidak mungkin kan? Kenapa? Karena kita merasa ya bukan kelas kita, Pak, di angkringan itu. Kelas kita ya harus di restoran mewah. Masa mobil bagus? Iya, masa Iya, mobil bagus, HP bagus, makan di situ kan? Enggak level lah. Nah, itu kan mengendalikan kita. Ya. Objek-objek tadi itu. Bahkan misalnya lu punya HP yang baru tadi, gua cuma punya HP yang biasa-biasa. Ya, secara tidak langsung juga itu mengendalikan. Gimana? Mengendalikan circle kehidupan sosial kita, misalkan membentuklah komunitas-komunitas karena HP gua merasa nggak sama dengan lu. Wah, ini orang berada nih, ini orang kasta tinggi nih. Pada akhirnya mungkin gua minder ketika ketemu lu ajak ngopi, gua nggak mau lagi, iya kan? Udah lah, nggak usah ngopi sama dia, nih bukan kelas gua nih. Bisa jadi seperti itu. Ya bahkan realnya gini, Lil. Kita sering kali menemukan komunitas atas nama brand. Ya, banyak. Komunitas motor gede misalkan. Kan kalau motormu Matic kan nggak mungkin kau masuk situ. Hei sadar diri kan. Ini kan kalau dulu kan gini, komunitas perkumpulan pendidikan apa gitu-gitu kan. Iya. Orang masih bertumpu pada esensinya kenapa kita berkumpul sesama matematikawan misalkan, agar bisa saling sharing matematika dan segala macam. Kemudian bergeser ke komunitas brand. Oke lah saling sharing, tapi sebenarnya itu nggak penting-penting amat sharing sharingnya. Yang lebih penting adalah kita membentuk suatu komunitas, kemudian apa ya, ini menjadi kayak penegasan sendiri. Bahkan di beberapa kesempatan menjadi kayak semacam pemegang kekuasaan di struktur tertentu. Lu kalau motormu misalkan, mohon maaf ya, ada tuh motor yang mahal banget tuh, yang bannya gede-gede, ngumpul terus lewat jalur mobil itu, hampir nggak ada polisi yang berani ngentiin, Pak. Coba komunitas Matic yang ikut-ikutan kayak gitu, dibabat sama ini macam-macam kan. Bukan kastanya ya. Ya bukan, ini soal apa ya, yang kita konsumsi itu menjadi penegasan kasta kehidupan. Iya, betul. Tapi kenapa bisa seperti itu, Le? Ya karena itu tadi kau bilang, pada akhirnya kita bukan lagi mengkonsumsi nilai,
tapi mengkonsumsi simbol kan. Esensinya motor kan ya udah ditunggangin, tapi simbolnya motor kan beda-beda. Kalau kamu Matic, oh tukang ojek nih, iya kan? Bukan bermaksud ini ya, maksudnya motor ini dipakai untuk ngojek gitu kan. Kalau kamu motor gede, oh anak sport nih, suka balap-balapan. Kalau kamu pakai motor ini, anak berduit nih. Ini kan simbol-simbol lagi, bukan esensi utama. Walaupun mungkin simbol sekarang juga jadi esensi kan. Tapi ada menarik Lil, kalau kita bicara soal ini. Konsumsi itu kan sangat identik dengan dunianya kapitalis. Kapitalisme nggak bakal bisa hidup tanpa adanya budaya konsumtif kan? Iya. Iya nggak? Ya betul. Nah masalahnya adalah gini, ketika manusia mengkonsumsi sesuai fungsinya, maka produksi itu akan sangat terbatas. Misalkan baju aja deh, kita dalam sebulan berapa butuh baju berapa biji sih? 5 sebenarnya cukup kok. Iya. Tapi ada orang yang tiap minggu beli baju yang hanya disimpan di lemari macam-macam dan segala macam. Artinya kan dia terus mengkonsumsi walaupun nggak dipakai. Dan itu kan yang menopang perekonomian kapitalisme. Iya kan? Iya. Terus gimana pandangannya kan paradoks lagi dong. Kalau kita melarang orang mengkonsumsi, kita menghentikan roda perekonomian nih. Bukan masalah konsumsinya sebenarnya. Ya, terus masalahnya apa nih? Selama kita mengkonsumsi masih untuk nilai guna dan nilai fungsinya, sebenarnya tidak ada masalah di situ. Tapi kalau sudah yang kita konsumsi adalah nilai simbolnya, nah itu yang bermasalah. Karena yang namanya manusia kan tidak punya ini ya. Artinya dia akan ketika mencapai suatu tahapan yang dia ingin capai, dia kan tidak puas, pasti ingin mencapai tahapan berikutnya. Ketika lu beli HP terbaru, lu sudah mampu beli, ternyata muncul lagi HP yang terbaru nih, padahal HP yang lu baru beli tadi itu belum lecet, masih layak digunakan, katakanlah begitu ya. Tapi karena ada motivasi untuk mengkonsumsi simbol tadi itu supaya mungkin terlihat in atau bagaimana kan, maka kita tertarik untuk membeli lagi yang si HP baru tadi itu kan. Nah siklusnya seperti itu sebenarnya. Itu yang konsumtif parah. Iya, itu yang dimaksud masyarakat konsumsinya si Baudrillard itu. Oh iya paham. Selama kita masih mengkonsumsi nilai simbol dan nilai fungsi dan nilai gunanya, tidak masalah. Kita mengkonsumsi kopi ini misalnya, karena kopi ini esensinya misalnya nikmat, ya kan. Misalnya karena kita butuh untuk dalam artian supaya stamina kita tetap terjaga supaya tidak mengantuk, maka kita konsumsi. Nah, maka ini tidak masalah. Oke. Tapi kalau kita beli kopi harga 1 juta, ya harga 1 juta atau harga yang ratusan, ada kan kopi-kopi tertentu itu. Ada yang beli kopi cuma di fotokapnya doang, padahal si yang pembelinya ini nggak suka ngopi. Banyak teman, apalagi si cewek-cewek kan, kebanyakan cewek kan nggak suka ngopi nih. Betul. Tapi hanya untuk eksistensi sampai rela dia mengeluarkan uang ratusan ribu, bahkan sampai jutaan yang lu bilang tadi, cuman buat fotonya doang aja. Kopinya barangkali dibuang atau gimana kan, kita nggak tahu. Ini banyak kasus-kasus seperti itu. Aku tangkap gini, manusia itu kan bekerja untuk memenuhi kehidupan dan hasratnya kan. Nah kalau dulu atau sebelum-sebelumnya, manusia itu bekerja kemudian mengkonsumsi untuk kebutuhan. Artinya hidup kita ini untuk menutupi atau untuk mengakses kebutuhan makan, kebutuhan minum dan lain segala macam. Jadi kita membeli barang ini sesuai nilai yang kita butuhkan. Tapi sekarang manusia itu mengkonsumsi bukan lagi pada kebutuhan, tapi mengkonsumsi simbol. Yang dimana kita pahami bahwa adanya sebuah simbol yang melekat pada sebuah nilai itu menjadikannya dia sangat mahal, atau lebih mahal daripada yang semestinya.
harga mestinya kopi kan ini misalkan nih, ini 20.000. Ongkos produksinya bolehlah 5.000 misalkan. Tapi kita kan membayar tenaga pembuatnya sekian ribu, kemudian membayar wadah, membayar fasilitas. Jadi 20.000 masuk akal dong. Coba ini dijual 1 juta kan. Dengan adanya misalkan ini kopi titisan Dewi apa gitu kan. Yang kita konsumsi kan bukan kopinya, bukan tenaga ininya, karena biaya produksinya nggak nyampe 30.000 misalkan. Tapi kita membelinya dengan harga 1 juta hanya karena ada tempelan kopi titisan Dewi ini. Coba Dewi ini dihilangkan, harganya jadi normal dong 50.000. Tapi dengan tempel titisan ini, titisan Dewi siapa gitu kan, jadi 1 juta nih. Iya. Nah, tapi ketika kita mengkonsumsi ini, kita akan dapat pengakuan, Lil. Iya kan? Wah, keren dia bisa ngopi. Dewi si ini itu hanya satu dari sekian manusia loh yang bisa mengopi ini. Nah, tapi kembali lagi tadi bahwa manusia itu ingin untuk melakukan itu. Pengakuan tadi itu, masalahnya adalah untuk mengakses kemampuan pengakuan yang mengkonsumsi simbol itu kita butuh biaya yang lebih besar. Nah, kalau hidup kita diabdikan untuk pemuasan akan simbol, maka tuntutan hidup manusia modern saat ini makin berat dong. Iya kan? Iya, betul. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui juga kalau simbol itu kan manipulatif sekali, Le. Piye. Sebenarnya esensinya kopi itu kan sama, atau teh juga sama seperti itu kan. Ya. Misalnya teh yang dibuat di angkringan. Itu bahan bakunya sama sebenarnya. Gula, kemudian teh dan air panas atau air dingin kan begitu kan. Tapi teh di angkringan itu yang harganya berapa sekarang? 2.000 terakhir saya beli. Ya, 2.000 sampai 4.000 lah. Itu beda dengan teh di misalkan restoran bintang 5 di hotel tertentu begitu kan. Meskipun bahannya juga sama, Apalagi kalau namanya berubah. namanya jadi ST atau hot tea kan begitu kan. Sebenarnya bahannya sama. Ini kan manipulatif sekali simbol-simbol itu. Jadi kalau hidup kita mengejar simbol-simbol itu, ya tidak ada ujungnya. Tapi itu kan kehidupan kita sekarang. Iya, seperti itu. Iya kan? Iya. Bahkan si Pierre Bourdieu atau siapa itu saya lupa, mengatakan bahwa manusia ini homo symbolicum. Makhluk yang bermain-main dengan simbol. Artinya kita memang butuh simbol-simbol itu bagi si Bourdieu. Iya sih, memang kan gini. Simbol kan makna dasarnya kan identitas. Iya kan? Misalkan ya gampangnya adalah di depan toilet ada gambar cewek, ada perempuan. Itu kan simbol. Ini klaster cewek, ini klaster perempuan, dan kita butuh itu. Di jalan-jalan ada tuh dilarang belok kiri. Tapi di taraf yang lebih ekstrim, simbol itu menjadi komoditas kan. Iya. Padahal makna simbol kan sebenarnya untuk penanda. Dan masalahnya simbol di level tertentu itu menjadi komoditas. Sepatu Nike tanpa logo centangnya kan nggak ada maknanya. Iya, betul. Coba logo centangnya disimpan di dalam kan. Siapa yang mau beli, Pak? Iya kan? Iya. Aduh, berapa harga outfit lo? Simbol. Nah, tapi justru karena itu, Le, Gimana? yang menarik sebenarnya. Yang lu bilang tadi kan simbol sebenarnya kan identitas tuh. Iya. Nah, tapi sebenarnya identitas ini pun karena sifatnya simbol manipulatif, berarti identitas tadi itu juga bisa dimanipulasi. Bisa. Dalam permainan simbol tadi itu ya. Misalkan sekarang kita mudah sekali mendapatkan pengakuan hanya dari simbol-simbol itu. Contohnya kita misalkan lu nanti kan mau mudik nih. Iya. Coba pas lu mudik, kemudian lu misalnya sholat Jumat gitu kan, lu pakai jubah, kemudian pakai peci, sorban gitu kan, bawa tasbih. Nah, pasti banyak nanti
orang-orang pemuda atau bahkan orang tua yang minta salim sama lu, cium tangan gitu kan, karena dianggap lu mungkin ustadz atau syekh yang level keagamaan religiusitasnya sudah sangat tinggi gitu kan. Ya, ya, ya. Itu kan simbol. Betul, betul. Bisa kita manipulatif, dan apalagi sekarang ini teknologi itu sudah berkembang pesat ya. Dunia editing, kita bisa saja sekarang membuat seolah-olah kita berada di Paris. Ya. Obrolan kita ini misalkan ada di tengah-tengah kota Paris, bisa saja Yoi. dengan CGI dan lain sebagainya tuh. Dengan Photoshop kita bisa misalnya berpose mengkonsumsi apalah minuman termahal dan seterusnya. Nah itu kan bisa kita manipulasi simbol-simbol semacam ini. Iya. Nah itu sangat mudah untuk dunia sekarang. Emang seberapa penting manipulatif dunia manipulasi ini terhadap eksistensi manusia? Ini sebenarnya kita buka media sosial, kita hidup di situ saja itu sudah manipulasi, Le. Betul sih. Jadi bijak sekali gitu ya. Quote saya kok bijak sekali. Itu sudah gimana ya, itu sudah kita tahu lah itu dunia yang tipu-tipu gitu. Ya aku sepakat. Makanya kan makin banyak kita berkenalan dengan ini, maksudnya makin luas jangkauan hidup kita, makin terbuka dunia ini, makin kita menjadi palsu. Kenapa seperti itu? Ya maksudku gini, dengan adanya media sosial kan, misalkan gini ya, aku menipumu gitu kan, walaupun tiap hari aku upload quotes romance atau apapun, kan kamu tahu sejatinya aku kayak mana kan. Tapi orang yang di luar sana yang cuman kenal kita lewat media sosial, kan mereka tertipu seperti apa yang kita upload. Orang ini sangat alim nih, orang ini sangat bijak nih, ini kan ya udah aku versiku seperti yang mereka kenal, yang tahu lewat media sosial, itu kan sangat manipulatif dibandingkan dengan kesejatian kita kan. Iya. Dan karena itu sebenarnya kita bisa semacam menggandakan diri. Karena kan penilaian orang sekarang kan dinilai dari yang online tadi ya, yang aku online salah maka satunya. aku ada kan gitu kan, penilaian orang dari Faktor situ. terbesar. Nah dari situ kita bisa menggandakan diri. Kita buat 2 akun, misalkan 1 akun kita menampilkan diri menjadi sosok yang sangat misalnya romantis, ya kata-kata puitis dan lain sebagainya, itu teruslah yang kita upload. Tapi di sisi yang lain, misalkan di akun yang lain kita menampilkan diri sebagai orang yang kritis, berpikir secara mendalam, kemudian mengkritik ini itu, mengkritik kebijakan pemerintah dan seterusnya. Kan bisa saja itu kita lakukan. Dan ini bisa kita buat sampai semaunya kita mau menampilkan diri sebanyak-banyaknya juga bisa di situ. Dan pada akhirnya seperti yang lu bilang, kita kehilangan identitas, kita kehilangan jati diri, bukan menjadi diri sendiri kan, seperti itu. Tergantung apa yang ingin kita tampilkan kan, gitu saja. Ya. Tapi itu kan dunia yang memang nggak bisa dihindarkan ya. Nggak bisa Le, karena ya seperti katanya si ini, siapa ini, si Yasraf Amir Piliang, bahwa dunia sekarang ini sudah dilipat. Piye maksudnya dunia dilipat tuh? Ya sekarang segala sesuatu itu bisa kita akses di genggaman tangan, Le. Oh iya. Apa saja kan? Apa yang tidak bisa sekarang? Bisa semua, Pak. Mau beragama bisa, Bisa. mau maksiat bisa. Bener sih, bener. Kita sekolah di situ. Kemudian kita apalagi berdoa ya di situ. Iya kan? Ya. Kita bekerja di situ. Kita gibah dan ngopi juga ya di situ.
Oke. Ya, oke. Ini Le. Jadi kan kita bicara soal dunia dilipat, bicara soal aliran informasi. Nah, aku tuh gini. Kita kan kalau di media sosial itu hidup di dunia yang sangat bising. Begitu banyak informasi muncul dan segala macam, positif negatif, itu kayak muncul aja semua di beranda kita dan macam-macam. Dan sejatinya informasi ini kita nggak butuh loh, Iya. tapi kita menjadi pusing karenanya. Misalkan tahu-tahu artis ini cerai dengan ini, pusing kita, ikut komen, ikut maki-maki, padahal itu kan hidup orang. Iya kan? Iya. Maksudnya apa ya, banyak sekali informasi-informasi yang kita tidak butuhkan. Oke lah, tertutup terhadap informasi itu buruk, tapi overdosis informasi itu otak kita justru kesulitan dong mengolah mana informasi yang bermanfaat. Lah terus gimana kita harus bersikap terhadap hal itu? Gini Le. Problem kita kalau masa lalu itu ya, kalau dulu kekurangan informasi. Ya, Dulu informasi itu merupakan hal yang elit, berharga Pak. ya kan. Misalnya berita-berita itu hanya bisa dikonsumsi orang-orang tertentu pada masa lalu, hanya orang-orang yang berlangganan koran, ya kan, Bisa baca, atau hanya orang-orang yang ya selain bisa baca punya mungkin TV. ya itu, atau mungkin ilmu semacam buku dan sebagainya, itu hal-hal yang elit karena masih terbatas sekali. Tapi sekarang terbalik, problem kita adalah kelebihan informasi, Nah itu masalah. sampai hal-hal yang tidak penting, yang sama sekali tidak kita butuhkan, ya itu disajikan dan ditawarkan kepada kita, seolah-olah kita disuruh untuk mengkonsumsi itu. Nih, kau buka cara memasak nasi goreng yang benar. Iya kan? Atau yang lu bilang tadi, artis A berkonflik dengan artis B, atau cerai dengan istri atau suaminya, kan gitu. Kita kan nggak butuh informasi itu, Betul. tapi disajikan dan ditawarkan, dan kita karena itu ada, kita seolah-olah disuruh untuk mengkonsumsi itu. Dan banyak hal. Nah, ini juga yang menjadi pintu berkembangnya hoax. Ya. Masuknya informasi-informasi yang tidak jelas, yang palsu, iya kan? Benar. Kan akses untuk itu sudah sangat mudah sekali. Semua orang bisa menulis berita, Semua orang bisa membuat, dan semua orang bisa membaca. Artinya menyebarkan. bisa mengkonsumsi ya. Ya. Yang dulunya elit, yang hanya terbatas, sekarang semua orang sudah bisa mengakses. Ini kan tsunami informasi. Ya, kalau kata si Baudrillard, obesitas informasi, kegemukan informasi. Baudrillard itu ini ya, maksudnya dia mengatakan itu sebelum media sosial berkembang kan? Ya, dulu sudah ada sebenarnya. Ya tapi maksudnya sebelum semasif sekarang. Iya. Atas dasar apa dia berkata informasi? Artinya kan ada fenomena waktu itu yang dia soroti dong. Obesitas informasi. Ya, semacam iklan-iklan yang tidak jelas itu kan. Ya maksudnya iklan zaman itu TV. Bisa Apa, di koran? TV, bisa kemudian di pamflet-pamflet di pinggir jalan, atau spanduk-spanduk yang disebut sampah visual itu kan sebenarnya informasi, Le. Ya betul sih. Itu kan nggak penting. Maksudnya nggak penting dalam artian kita tidak butuh itu, tapi kita membaca secara nggak sadar kan? iya, kita membaca itu, kita ditampilkan hal-hal semacam itu, dan tanpa disadari itu kemudian masuk ke alam bawah sadar kita. Iya, maksudnya gini, mungkin kalau aku tangkap gini, sampah visual itu kan kita keluar rumah nih, jalan, terus ada lampu merah, berhenti dong, depannya ada pamflet, ada apa sih namanya tuh, Apa? baliho atau apa yang iklan papan di pinggir jalan yang gede itu, apalagi istilahnya, billboard. Iya. Nah, billboard di situ ada misalkan apa iklan jam tangan, iklan mobil mewah yang itu menegaskan misalkan laki-laki keren punya mobil ini dan segala macam. Ketika kita lihat
kita kan jadi insecure nih, waduh aku bukan laki-laki keren nih, nggak punya mobil gitu, belum keren nih, belum ini. Padahal sebelumnya hidupmu baik-baik aja dong, dengan punya motor kamu udah bahagia. Tapi ketika melihat iklan-iklan itu, sampah visual tadi, kamu menjadi nggak bahagia karena butuh sesuatu yang lebih. Iya. Itu kan yang dimaksud sampah visual. Ya seperti itu diantaranya. Tapi sekarang sampah visual kan lebih mengerikan dalam Lebih media sosial. lebih mengerikan, lebih beragam juga. Iya, karena dalam bentuk simulasi. Gimana itu, Lek? Gini kan, dulu kita lihat mobil mewah di pamflet, wow keren ya, kita membayangkan dong. Sekarang simulasi pak, artis peragakan mobil, guys aku dia lagi di mobil nih, ini kuncinya aja nih kayak gini-gini nih, cek, dipencet kan, dibuka jadi kita diajak masuk ke ruang pribadinya dia kan, masuk ke mobil, wah ini rasanya adem banget. Jadi kan kita kayak makin kayak makin dekat dengan itu, padahal sangat jauh. Jauhnya adalah kita nggak punya akses, nggak punya duit, makin stres dong kita. Iya. Tuh dunia tipu-tipu. Tapi memang seperti itu, Lek. Cara menjualnya kan, cara mempertontonkannya emang harus seperti itu. Ya. Kalau yang dijual nilai fungsinya doang, pakailah mobil ini untuk berkendara misalnya toh. Ya nggak laku. Betul sih. Parfum misalnya, pakailah parfum A misalnya toh, maka akan dikejar-kejar cewek. Kan itu cara menjualnya. Sebenarnya parfum kan sama aja wanginya gitu kan. Iya. Tapi ada kalimat akan dikejar-kejar wanita, akan mendatangkan apa misalnya. Ini dia menjual imajinasi ya. Iya. Karena kan kalau parfumnya laki-laki, yang jatuh bidadari nih. Set. Padahal esensinya parfum adalah memanipulasi bau badan atau membuatmu harum kan. Nggak ada sangkut pautnya cewek tuh. Iya. Kita pakai itu juga nggak ada tuh cewek. Ngikut-ngikut kan. Iya, menjual imajinasi sih. Tapi kapitalis menjadikan ini pemilik modal dan pemain itu jadi kreatif, Lil. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu dia menjual imajinasi. Coba kita di dunia sosialis mungkin, ya udah jual parfum ya jual parfum. Pakai ini biar ini. Tapi di sisi lain itu menjadikan konsumen sebagai budak. Iya betul. Iya kan? Iya. Kan mengerikan hidup ini, Pak. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Penghasilan 20 juta. Pengen beli HP seharga 10 juta. Kemudian karir kita meningkat. Penghasilan jadi 50 juta. Pengen beli mobil. Iya betul ya. Iya kan? Iya. Ini kan wow, kita mengabdikan hidup dengan menghamba pada barang-barang yang kamu bilang tadi itu, kita dikontrol. Perkembangan teknologi sekarang sebenarnya kan yang kita bahas ini kan perkembangan teknologi. Oke. Kan. Betul. Sampai muncullah tadi kuasa simbol, terus kemudian insecure. Itu kan dampak dari yang namanya teknologi. Yang lebih ekstrim daripada itu sebenarnya kita ini menjadi manusia-manusia yang lumpuh. Gimana itu? Kayaknya kamu dulu menulis buku ya? Enggak, cuman diary doang itu. Oh ya, diary tentang apa itu? Apa judulnya? Jadi gini. Pertama, secara fisik kita lumpuh. Hari ini kita tinggal baring-baring doang di kamar gitu kan, di kos atau di tempat tidur. Mau makan, tinggal pesan. Ya, GoFood, GrabFood gitu kan. Mau apa lagi? Mau belajar, mau kuliah juga sambil baring-baring bisa. Yuk, Zoom. Mau belajar bisa sambil baring-baring. Nah, itu kan kita lumpuh secara fisik. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita tidak perlu lagi untuk kesana kemari. Kemudian akal kita juga lumpuh, Le. Kenapa itu? Kalau dulu misalkan kita ingin mengetahui sesuatu, itu harus membaca, harus sharing dengan teman, harus bertanya pada guru atau dosen atau pada orang yang lebih tahu. Sekarang tidak. Sekarang ada pertanyaan,
kita cari solusinya, kita cari jawabannya di internet. Kalau ada yang susah mudah, ngapain yang susah gitu ya. Iya kan? Kopas. Jadi kita sudah tidak dilatih lagi untuk berpikir. Ya. Semuanya kita tergantung dengan internet. Bahkan untuk pertanyaan yang sangat sederhana saja kita masih bergantung pada internet. Itu yang kedua kan. Kelumpuhan fisik, kelumpuhan akal. Yang ketiga kelumpuhan moral. Piye. Moral kita juga kan sekarang lumpuh. Jadi ya, orang sudah tidak lagi tabu dengan pakaian-pakaian yang seksi, yang goyang goyang itik ke sana kemari, yang menampilkan belahan dada dan sebagainya. Iya. Standar moral jadi geser kan? Iya. Sudah tidak ada lagi moralitas. Iya. Kamu dianggap nggak bermoral kalau udah ada video 3GP nyebar aja. Kalau Iya. baru sekedar goyang-goyang itu masih normal. Nah, itu kelumpuhan moral. Kemudian kelumpuhan sosial juga. Karena semakin berkembangnya teknologi dan karena kehidupan kita sudah bergeser, ceritanya kan kita ini sudah transmigrasi ya dari kehidupan dunia nyata menuju kehidupan dunia maya. Ya. Dan kita sekarang ini justru lebih intens hidup di dunia maya tadi itu daripada di dunia nyata. Betul. Contohnya misalnya dalam sehari orang itu memegang HP bisa sampai 6-8 jam. Bahkan saya pernah membaca survei, orang Indonesia itu membuka HP-nya sekitar per 3 menit. Itu kapan kamu baca? Sekitar tahun lalu kalau tidak salah. Enggak, itu surveinya tahun kapan? Survei sebelum pandemi. Oh, 2018 atau 19. berarti sekarang meningkat dong. Nah, sekarang mungkin per 1 menit atau berapa menit gitu Iya kan? Nah, ketika hubungan sosial kita semakin renggang, kemudian ya empati kita menjadi tidak hidup, melihat fenomena-fenomena kemiskinan, kemudian kesenjangan sosial menjadi biasa. Karena tadi itu kelumpuhan sosial, hubungan sosial kita sudah lumpuh kan begitu. Bahkan kelumpuhan religius juga. Secara religius juga kita semakin lumpuh karena yang beribadah esensinya adalah Mendekatkan diri Tuhan. Iya, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sekarang menjadi tontonan. Ya, ada loh yang tarawih sambil live streaming. Ya, banyak. Ada juga yang memang sengaja misalnya dia mau tarawih hanya untuk dipertontonkan. Kalau itu aku nggak tahu ya, Kak. Tapi mungkin memang ekstrim sih. Dia berdoa, yang berdoa sejatinya kan doa itu komunikasi kita dengan Tuhan kan. Iya, hal yang sangat private. Bahkan kamu dalam hati pun udah sampai doanya kan, harusnya. Nah, sekarang doa menjadi konsumsi publik, Pak. Iya. Doa, kita berdoa bukan lagi di masjid atau di tempat ibadah. Kita berdoa ya di gadget. Ya Allah, saya pingin sukses. Ntar Allahnya balas, maaf kotaku habis. Ya semacam itulah, kita berdoa. Entah kenapa ya kok bisa seperti itu. Tapi yang jelas memang dengan semakin berkembangnya teknologi hari ini, kita menjadi manusia yang lumpuh. Ya itu tadi kamu bilang, ruang private itu hilang. Ya. Harusnya kan gitu-gitu ya private aja lah. Kalau alim aja. Kalau doa kan nggak pernah tuh kita lagi di dunia ini ya. Kita datang kumpul-kumpul, terus lagi rame nih, terus tiba-tiba ya Allah aku ini. Kamu kalau doa ya sendiri kan, bukan di ruang rame. Iyalah. Ya, harusnya begitu, Le. Iya. Tapi karena untuk ya pencitraan dan sebagainya, Iya. kita butuh itu. Tapi gini kan, ini orang kan mandang ini, ya emang kenapa dengan hal-hal seperti itu? Gini, teknologi yang berkembang tadi itu dengan berbagai dampak kita bahas tadi, di sisi lain kan memudahkan manusia, tapi di sisi lain membuat insting manusia bertahan itu semakin berkurang karena tadi itu lumpuh. Jadi kita kayak kalau visual dalam kepalaku nih, manusia itu ditaruh di tempat tidur terus diinfus, dia tidak bergerak tapi hidupnya berjalan. Tapi ya separuh kehidupan.
dan segala macam. Dan ketika infus itu dilepas, seketika dia tidak bisa ngapa-ngapain. Iya betul. Ketika internet itu dicabut, seketika nggak ngapa-ngapain. Iya betul ya. Makanya survive-nya manusia yang lumpuh tadi itu tidak seperti manusia yang sebelum mengenal internet. Mereka lebih inisiatif, mereka lebih tough menghadapi masalah dan segala macam. Sedangkan manusia-manusia yang diinfus itu dibunturkan terhadap masalah dikit pun susah. Karena selama ini hidupnya nyaman kan? Iya betul. Iya begitu. Ya karena kita hidup di dunia itu memang. Sekarang. Iya, kita bukan lagi hidup di dunia yang nyata, yang real ini ya. Iya. Kehidupan kita adalah di dunia maya itu. Contoh lah misalnya, lu pilih mana, ketinggalan HP lu atau dompet lu? Orang kan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Di HP kita masih bisa ini dompet elektronik itu. Iya. Sehari aja orang nggak megang HP misalnya, atau tidak terkoneksi dengan internet. Ya beban luar biasa pak. Ya menjadi beban. Oke. Seolah-olah dia tidak merasa tidak eksis, merasa ada yang kurang, tidak nyaman, dan seterusnya kan seperti itu. Memang itu sudah menjadi kebutuhan dasar kita hari ini. Jadi bukan lagi sandang pangan papan lagi ya. Ada Bukan. tambahannya. Justru nah ini dia yang menarik juga sebenarnya. Yang kebutuhan primer yang lu sebut Dasar. tadi kan sebenarnya kan kebutuhan primer itu makan dan sebagainya kan. Ya. Ya sekarang kebutuhan primer kita ya adalah HP itu. Kenapa bisa gitu? Benda kotak itu kan. Gini bayangkan orang rela tidak makan. Ini uang nih misalnya ya, uang untuk makan lah, untuk beli persediaan makanan. Dia rela untuk menahan laparnya, dia rela menabung untuk membeli HP. Ya, mengurangi porsi makan kan? Iya. Itu normal sih, bahkan ada yang ngutang sih. Iya kan? Nah, itu kan bukti bahwa sebenarnya yang si HP ini sudah menggeser kebutuhan primer. Ada juga yang lebih parah misalnya. Untuk ya kita sering lihat lah di circle-circle kita kan top up untuk game-game tertentu ya kan, untuk beli iya hal-hal kan semacam itu kan beli sebenarnya kan skin. Itu kan sebenarnya ini barangkali uang itu dia butuhkan untuk makan. Iya, aku tuh nggak pernah kepikiran itu ya. Maksudnya game itu kan permainan, artinya tanpa kamu bermain itu hidupmu akan normal aja. Tapi ada orang yang rela mengeluarkan duit banyak untuk memenuhi hasrat main itu. Ya betul, ada banyak. Dan dia rela bekerja, menabung dan segala macam untuk mentop up dan segala macam kan. Menarik sih. Dari obrolan panjang kita ini sebenarnya apa kesimpulannya nih? Ya kesimpulannya bijak-bijak lah menggunakan media sosial ya. Itu kesimpulanmu? Iya. Kesimpulan lu gimana? Kalau kesimpulanku gini. Oh iya, aku lupa tadi. Dengan kita menggunakan HP yang kamu bilang tadi, standar kehidupan itu jadi universal, standar moral hampir sama, standar cantikan sama, standar kesuksesan sama di berbagai negara, benua dan segala macam. Itu menjadikan manusia menjadi seragam. Iya kan? Kita punya selera yang sama, punya ini yang sama dan segala macam. Artinya ketika manusia menjadi seragam, keberagaman berkurang dan kehidupan menjadi tidak berwarna. Ya, iya betul kan? betul. Artinya kita hidup bukan seperti standar lokal kita, bukan seperti standar kebahagiaan kita, tapi seperti standar yang disepakati bersama. Lu bahagia kalau lu punya ini, lu bahagia kalau punya ini dan segala macam. Jadi kita tidak hidup untuk kita, tapi kita hidup untuk orang lain. Iya betul. Nah, kesimpulanku adalah hiduplah dengan dirimu. Dan aku ada itu ngepost kemarin deh, kayak gini bunyinya. Semakin sederhana motor ganggu nih. Oke, itu tuh. Ini nih bentuk eksistensi lah. Kenapa Artinya begitu? kan gini nih, esensinya motor kan ngegas lagi anjir. Gini nih. Esensinya motor kan cepat melaju, atau kalau dia butuh kecepatan oke lah. Tapi kenapa harus ada efek suara kan?
Iya kan? Iya, Ya, iya. untuk mengabarkan, salah satunya adalah selain adrenalin, untuk mengabarkan bahwa dia itu punya motor gede dan kencang, bro. Iya kan? Iya, Itu kan betul betul. eksistensi. Parah nih yang punya motor. Maksudnya gini, balik lagi ke tadi, aku ngepost tulisan gini. Semakin sederhana standar kebahagiaanmu, maka semakin mudah kamu untuk bahagia. Ya, silakan tafsirkan sendiri. Pokoknya itu quotes-nya. Thank you. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.